Mukodimah di pembahasan pada kedai kopi kemarin menjelaskan tentang sebuah ilmu gaib yang masuk ke dalam salah satu golongan ilmu a priori. Ilmu itu aku lupa namanya. Waktu itu Mas Jaka pernah menjelaskan soal itu kepadaku. Karena sebab satu dan lain hal, akhirnya aku nggak tahu apa manfaatnya buatku. Jadi nggak seberapa ingat bagaimana teknis agar dapat mendapatkan ilmu seperti itu. Tanggung jawabku sendiri sebetulnya bukan untuk memiliki ilmu itu, karena aku nggak tahu apa manfaatnya secara praktis. Meskipun demikian, sampai saat ini aku memanfaatkan informasi tentang eksistensi ilmu itu untuk aku benturkan ke dalam realitas kehidupan bermasyarakat pada zaman sekarang. Kita sering mendengar orang-orang yang menanggapi sebuah informasi dengan sinis bahkan nyinyir terhadap ilmu seperti itu, dengan mengatakan bahwa mempelajari ilmu seperti itu adalah satu hal yang tidak baik, karena ilmu itu adalah ilmu yang menyesatkan, bid'ah, dan lain sebagainya. Sebagian juga menyimpulkan informasi itu dengan kesimpulan yang tidak baik karena melihat siapa dulu orang yang menyampaikan hal itu. Apakah orang yang memiliki status sosial tertentu di dalam masyarakat atau orang yang biasa-biasa saja? Padahal menurutku juga hal itu masuk ke dalam simpulan salah satu bentuk dari logical fallacy. Tapi ya nggak apa-apa, itu juga soal toleransi. Yang pernah disampaikan Mas Jaka kepadaku soal ilmu itu juga Mas Jaka nggak memaksa agar supaya aku percaya dengan apa yang ia ceritakan. Udah dikasih disclaimer seperti itu, kok aku masih mau mendengarkan cerita yang disampaikannya? Pertanyaannya seperti itu. Jawabannya adalah karena aku nggak perlu tahu realitasnya, teman-teman. Karena aku cuma ingin tahu argumennya benar apa enggak. Karena kalau argumennya salah, berarti apa yang disampaikannya itu kan bohong. Waktu itu, aku sempat membahas beberapa persoalan itu dengan Mas Jaka. Soalan pertama yang kami bahas saat itu adalah bagaimana secara teknis hal itu dapat dilakukan. Alatnya apa aja, bahannya apa aja, bagaimana cara mengolahnya, hingga menjadi ilmu yang diceritakan itu. Seingatku, pembahasan itu tidak habis dalam waktu satu hari, bahkan memakan waktu beberapa hari. Perjumpaanku dengan Mas Jaka masih terus membahas soal itu. Intinya lama waktunya pembahasan. Waktu RAM di badanku ini kecil, maksudnya maklumlah teman-teman. Karena RAM di badanku ini kecil, jadi kalau diinstal software baru memakan waktu lama baru bisa terpasang. Berarti kan harus ada solusi. Nah, salah satu solusinya adalah dengan upgrade RAM. Bagaimana upgrade aja? Baiknya upgrade aja RAM-nya menjadi RAM yang lebih besar agar software baru itu bisa terpasang. Tapi timbul persoalan lain, setiap mau ganti RAM pasti bakal butuh banyak biaya. Pembahasan ilmu itu menurut kami akan lebih mudah dimengerti kalau menggunakan perumpamaan komputer. Memang benar setiap penggantian RAM menjadi yang lebih besar, pasti kemampuan komputer itu menjadi lebih tinggi. Tapi itu juga menimbulkan satu persoalan baru karena operating system itu akan selalu upgrade, begitupun dengan software-softwarenya. Artinya harus selalu perbarui sistem, sekaligus nambah RAM lagi. Kalau tidak seperti itu, nanti perangkat keras dan perangkat lunak yang kita gunakan nggak akan bisa digunakan karena relevansinya nggak panjang. Kalau seperti ini, nggak akan pernah ada ujungnya. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya adalah dengan hanya menguasai DOS atau DOS. Buat pengguna komputer pasti tahu soal DOS ini. Sebelum membahas soal bagaimana aku dapat masuk menggantikan orang lain di dalam tubuhnya, terlebih dahulu kami berdua membahas soal komputer. Kenapa seperti itu? Karena menggunakan analogi atau perumpamaan sistem operasi komputer adalah hal yang paling mudah untuk menggambarkannya pada saat itu. Kembali lagi soal bagaimana cara agar dapat memiliki ilmu itu, ilmu gaib itu. Kita tadi bahas soal akar dari bagaimana sebuah sistem di dalam komputer itu bekerja. Akarnya adalah DOS, atau sumber utamanya adalah DOS, atau asasnya adalah DOS.
Kalau di badan manusia, maka dos ini adalah energi. Energi tidak dapat dilihat kecuali bagi orang tertentu yang memiliki kemampuan untuk melihat warna aura manusia. Dan sekali lagi, warna itu pun sebenarnya bukan energi itu sendiri, melainkan sebuah hasil dari eksistensi energi. Yang kita lihat di komputer adalah layarnya, monitornya. Di sana kita bisa melihat ada warna, ada gambar, dan ada segala sesuatu yang muncul di layar. Ternyata kita melihat ada tugas pekerjaan di sana. Kalau memang tugasnya ada di dalam komputer. Melihat ada foto kita bersama orang lain di sana. Apa yang kita lihat di layar komputer bukanlah inti dari apa yang kita lihat itu sendiri, karena apa yang kita lihat itu adalah sebuah hasil dari apa yang dinamakan proses data. Proses data itu sendiri tidak terlihat karena ia tersembunyi di balik susunan komponen elektronik pada komputer. Dan di dalam susunan komponen komputer itu ada banyak macamnya seperti hard disk dan RAM, mikroprosesor dan BIOS dan lain sebagainya. Sebagai benda yang masih dapat dilihat menggunakan mata apabila kita membuka casing komputernya. Lalu pertanyaannya, di mana data itu diproses? Jawabannya adalah ada di dalam IC atau biasa disebut integrated circuit. Apa yang diproses di dalam IC itu? Jawabannya adalah data. Lalu apa bentuk data itu? Bentuknya adalah angka 0 dan 1. 0 dan 1, bukan yang lain. Bukan, teman-teman. Hanya 0 dan 1 lah intinya. Artinya, 0 adalah aktif low dan 1 adalah aktif high. Jadi data itu sendiri sebenarnya tidak pernah mati, dia selalu hidup. Di sini banyak sekali pertanyaan dan jawaban yang dibahas teman-teman. Namun pada intinya dapat diketahui bahwa inti dari komputer adalah logika dari 0 dan 1. 1 artinya aktif dan 0 adalah standby. Seperti saklar lampu di rumah kita. Mati atau 0 adalah saat saklar memutus arus listrik hingga lampu kamar jadi mati. Hidup atau 1 adalah saat saklar menyambungkan arus listrik hingga lampu kamar menjadi hidup. Jadi inti dari komputer adalah adanya hidup dan matinya saklar. Dengan menghidupkan dan mematikan saklar, maka dunia ini menjadi penuh dinamika. Di zaman ini malah semakin canggih dan penuh dinamika. Di dalam dunia media sosial, teman-teman, banyak dinamikanya. Metode berpikir induktif untuk menyimpulkan eksistensi ilmu itu benar ada atau tidak, menurut logika adalah ilmu itu memang ada. Alasannya adalah beberapa hal yang menyangkut contoh-contoh bagaimana sesuatu itu dapat terjadi dengan menggunakan perumpamaan komputer di atas menunjukkan bahwa manusia menciptakan teknologi pasti tidak jauh dari meniru bagaimana sistem tubuh manusia dapat bekerja. Seperti adanya memori di tubuh manusia, komputer pun juga sama. Adanya sumber daya pada tubuh manusia, komputer pun juga sama. Kita juga dapat mengetahui bahwa operating system pada tubuh manusia dapat dihapus lalu diganti dengan operating system yang baru. Biasanya disebut install ulang. Ngomong-ngomong, kali ini kami ngopinya di kedai kopi Raison 2. Lokasinya bisa diakses dari Jalan Ahmad Yani, Simpang Pamedan ke arah Polres. Nanti kita di sana belok kanan ke kilometer 8 atas Jalan Raja Haji Fisabilillah. Terus jalan terus sampai jumpain bundaran Sisipol. Nah, lokasi ngopinya pas di sebelah kanan dari arah yang tadi.